Kayaknya kurang semangat ini ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya anak sekalian? Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kita berjumpa kembali ya dalam pelajaran yang kita, yaitu pelajaran IPA ya. Ilmu pengetahuan alam. Baik anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Baik, untuk mengawali keberkahan pada hari ini kita sama-sama doa dulu ya. Doa dipimpin oleh Maliki. Silakan Maliki. Doa al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa ini insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, masih semangat hari ini ya? Masih ya. Oke, kalau selesai siang kita sebelum masuk pelajaran kita SDQ dulu ya. Silakan semuanya berdiri dulu ya. Kita supaya segar, fokus dan semangat dalam video hari ini ya. Oke. Nah, ini adalah sebagai berikut ya. Kalau misalkan ya, oke ya. Kalau misalkan tak nyebut tepuk satu, maka tepuk satu. Oke, kalau tepuk dua, kalau tepuk tiga, ya, tiga ya. Oke, ya. Kita sama-sama ya, lanjut konsentrasi ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, konsentrasi sudah bagus ya. Tepuk satu, dua, dua. Tidak ada kata tepuk berarti tidak tepuk ya. Maksudnya, oke kita ulang lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk tiga, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu, dua. Nah, kenal kan? Berarti sekarang konsentrasi ya. Ayo, sekali lagi. Ya, main tepuk kita ya ini ya. Ya, 1, 2, 3. Tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, kenal konsentrasi. Tepuk tiga, ya tidak tepuk ya. Lagi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, dua. Nah, dua berarti tidak tepuk ya. Lagi ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke ya. Tepuk tangan kita kembali ya. Oke, aku kembali. Oke, alhamdulillah ya. Jadi tepuk-tepuk ini supaya kita tidak tegang ya. Nanti kita relax ya. Semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita langsung aja materi intinya, yaitu pelajaran IPA ya. Oke, masih ingat nggak pelajaran yang kemarin, pelajaran apa? Ayo. Tentang apa? Ayo. Coba tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Ayo. Ya, silakan kalau tepuk tangan. Oke, kira-kira apa kemarin kita belajar apa sih tentang listrik statis itu? Ayo. Soalnya besarin ya. Belajar tentang kalau misalkan dianya positif sama negatif, dia saling menarik. Kalau dia positif sama positif, negatif sama negatif itu Oke, berarti belajar tentang muatan listrik. Ada lagi yang mau nambahkan? Belajar apa sih kemarin? Ayo, masih ingat? Ayo. Coba, ayo. Ya, silakan. Bisa sedia.
Ya. Jadi kemarin itu belajar tentang listrik statis. Kita juga melakukan percobaan tentang mistar sama kain wol. Oke. Apabila penggaris digosokkan ke kain wol, itu maka akan menarik kertas yang ada di dalam kertas. Oke, bagus, terima kasih ya. Nah, kayaknya ini sudah ingat semua ya pelajaran kemarin tentang apa? Tentang listrik statis ya. Oke, kalau belajar tentang listrik statis, Pak mau tanya dulu ya. Siapa bisa menyebutkan sifat-sifat muatan listrik? Ayo, siapa angkat tangan? Ayo. Ya, ada berapa sifat muatan listrik? Ada? Oh, coba sebutkan. Coba Malik ya sebutkan apa aja muatan listrik. Oke, ya apa? Jika positif bertemu positif akan tolak menolak. Begitupun dengan negatif bertemu negatif. Jika positif bertemu negatif akan tarik menarik. Artinya kalau dia sejenis berarti saling Tolak menolak. ya, kalau beda jenis saling Tarik menarik. Oke, berarti kemarin kita sudah jelas ya, kita berbicara mengenai konsep listrik statis ya. Kita sudah menguji coba di mana misalkan mistar digosok dan kain wol, terbukti dengan apa tadi? Ditariknya dengan potong-potong kertas akan tertarik ya. Kemudian kemarin sudah balon ya, kalau balon kita digosokkan ya dengan rambut, kita dekatkan dengan kertas, maka akan potong kertasnya juga akan tertarik. Itu membuktikan bahwasanya ada terjadi konsep listrik statis ya, perpindahan muatannya. Oke, baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan berbicara mengenai materi baru yaitu tentang hukum kolom. Hukum kolom itu apa sih? Kemarin sudah tahu ya, sifat dua muatan itu kalau dia sejenis dia akan saling tolak menolak. Kalau dia beda jenis maka akan tarik menarik. Tolak menolak dan tarik menarik itu kita sebut ada gayanya, namanya gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak. Di sini akan kita bahas konsep kolomnya itu, gaya dari tarik menarik dan gaya tolak menolak. Oke, untuk sebelumnya persepsi Bapak akan tanya dulu deh ya. Mungkin kalian pernah nggak kalian dalam kehidupan sehari itu kesetrum listrik? Siapa yang pernah kesetrum listrik? Ayo. Iya pernah. Berdasarkan apa sih kesetrum listriknya? Sudah pernah kesetrum listrik? Iya, capek. Kamu sudah ya katanya? Iya. Pada saat kapan kamu kesetrum listriknya? Oh, pada saat ngecas handphone. Yang lain pernah kesetrum listrik? Pernah ya? Ya ini. Coba Pali ya pernah ya? Pada saat kapan coba? Makanya. Oke, kalau kesetrum listrik itu kira-kira menurut kamu kenapa ya? Ya, menurut kamu? Karena ada apa? Suaranya dibesarin suaranya? Oh, karena ada aliran listrik. Yang lain coba yuk. Ada bisa berpendapat? Iya, silakan karena kenapa kita tuh kadang melakukan satu kesetrum listrik gitu ya, misalkan lagi nyolokin kabel ya, bagaimana? Karena listriknya itu hidup, jadi pas ngecas kena tangan itu bisa jadi terkena aliran listrik. Oh gitu, jadi karena perpindahan juga muatan listriknya dan juga kondisi listriknya hidup. Oke ya, terima kasih anak-anak sekalian sudah berpendapat pada hari ini ya, luar biasa sekali ya. Nah konsep listrik statis ya, salah satu konsep kolom itu adalah kesetrum listrik itu ya. Kemudian adalah fenomena ketika kalian gosokkan kemarin itu, misalkan potong kertas kok bisa tertarik pada penggaris. Nah itu bisa menempel, ya kenapa? Nah itulah yang akan kita bahas lebih dalam pada materi hari ini. Nah silakan kita akan masuk ke tujuan pembelajaran hari ini ya. Silakan ini. Nah, iya ya. Oke, sekarang lihat. Nah, ada tujuan pembelajaran hari ini. Itu ada 4 poin yang harus kalian lakukan, yang kita harus tahu. Yang pertama apa? Ya, peserta didik dapat menyebutkan 2 faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom. Ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini itu adalah melalui kegiatan diskusi. Ya, peserta didik dapat apa sih mempengaruhi hal-hal yang mempengaruhi jarak terhadap gaya listriknya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menghitung besar dari gaya kolom. Sedangkan yang keempat adalah peserta didik dapat
menyajikan data hasil pengamatan tentang gaya listrik. Ya, jadi nanti kita akan melakukan suatu kegiatan yang menentukan apa saja yang pengaruh besar-besar dari gaya kolomnya. Ya, oke. Nah, untuk penilaian hari ini ada 3 ya, yaitu berupa penilaian SPK. Apa itu SPK? S itu sikap. Jadi sikap kalian selama pembelajaran itu akan dipantau. Yang kedua PP itu pengetahuan. Ya, pengetahuan. Jadi setelah kita belajar dalam rangka belajar ini maka kita akan ujian post-testnya untuk keberhasilan kalian belajar. Dan yang ketiga adalah keterampilan kalian ya, keterampilan kalian dalam berdiskusi, mengolah data, hasil pengamatan itu akan dicek satu-satu untuk setiap peserta dari kalian. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau enggak ini ada yang tidak masuk? Ada semua ya, alhamdulillah. Berarti tetap semangat, antusias, semoga ke depan lebih semangat lagi dalam belajarnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan langsung aja Bapak akan menampilkan video. Ya, silakan video di situ. Ya, ini Bapak video mengenai konsep gaya kolom, ya. Jadi orientasi masalah silakan kalian gali kira-kira masalahnya di mana, ya. Oke. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas tentang gaya kolom. Diperhatikan videonya, ya. Mungkin buat permasalahannya apa, ya. Pertanyaan mungkin bisa kalian tempatkan di sini. Melainkan sebuah fenomena normal yang sangat sering terjadi. Meski dalam skala kecil, sebagian besar dari kita pastilah pernah mengalami satuan listrik ini. Saat tersebut, kadang kita merasakan seperti tusuk jarum atau bahkan terdengar suara percikan. Karena skalanya kecil, hal ini tidaklah berbahaya. Ada peristiwa yang cukup ekstrim, seperti yang terjadi pada seorang pria Australia bernama Frank Cooper. Saat itu, pria Australia ini tak melakukan wawancara kerja di sebuah kantor. Ketika ia memasuki gedung, karpet yang diincarnya langsung terbakar. Ternyata penyebab kebakaran tersebut adalah pakaian yang digunakan pada listrik. Saat itu ia menggunakan jaket ketentuan dari bahan nilon sintetis dan memiliki awal pakaian ini yakni listrik tersebut terlepas dari tubuhnya dan menyulut api pada karpet. Saat petugas melakukan ini, mereka menemukan bahwa aliran listrik yang ada di tubuh Frank mencapai 43 volt. Untuk memahami peristiwa ini, kita mengenal adanya listrik statis. Istilah listrik statis sebenarnya
videonya ya. Dari video ini ada pengantar dan ada sedikit kayak eksperimen gitu ya. Nah, mungkin di sini dari video tersebut ada yang bisa memberikan pendapat apa sih yang menjadi masalahnya. Ayo, siapa yang bertanya masalahnya apa? Ya, silakan Pak Liki. Jadi di video tadi itu tentang penerapan listrik statis. Saat dua balon didekatkan, balon tersebut akan tolak menolak karena sama-sama memiliki sifat negatif. Tapi saat di antara dua balon tersebut diletakkan kayu, balon-balon tersebut akan menempel ke kayu karena memiliki sifat yang berbeda. Ya, mungkin masalahnya di mana? Apa yang menjadi pertanyaan masalah mendasar? Dari sifat Apakah misalnya kenapa? Pertanyaan mendasarnya apa? tentang sifat mata listrik. Ya. Apa mengapa atau kenapa? Pertanyaan. Atau misalnya kenapa terjadi menarik? Apa pertanyaan mendasarnya? Mengapa antara dua balon tersebut tolak menolak? Oh gitu. Mengapa pada gambar itu saling tadi tolak menolak? Ya. Oke, siapa yang bisa memberikan pendapat lain ya? Coba siapa yang kata tadi Malik sudah statement bahwasanya di situ kenapa sih bisa terjadi tolak menolak ketika balon itu didekatkan dengan sedotan tadi? Ya kenapa? Nah, mungkin ada yang pendapat. Satu lagi ya siapa yang bertanya? Siapa ya? Coba bisa sendiri ya. Ya. Mereka pendapat tentang video tadi tentang apa? Ayo. Balon tadi itu pas dideketin sama event tadi, Iya. dia saling menjauh karena memiliki muatan yang sama. Jadi mungkin pertanyaan dasarnya yang jadi mungkin masih ada jadi pertanyaan dasar apa? Dan itu kok bisa kan padahal event itu kan nggak bisa kayak disatuin, nggak bisa ngereket pokoknya. Oh iya, padahal sudah harus bisa ya deket ya. Nah, kenapa kok bisa tertolak gitu ya? Iya. Oke, bagus sekali ya. Nah, itu sudah Bapak gali di antara kalian. Itu menjadi pertanyaan mendasar pada orientasi masa hari ini ya. Berbagai video tadi ya. Baik, supaya kalian lebih tahu kenapa bisa terjadi ya. Kok kenapa balon itu bisa tertolak atau misalkan yang tadi video tadi ya bisa menjauh dekat itu kenapa? Nanti langsung saja kita Bapak bentuk kelompok dan diskusi ya, diskusi seperti biasa kelompok kemarin Bapak bagikan LKPD-nya. Nah, konsepnya hari ini adalah kita akan mengukur konsep gaya kolom ya. Nah, dengan apa? Dengan menggunakan kalian sudah dapat iPad-nya masing-masing dengan simulasi pet kolom, simulasi pet. Nah, itu ada aplikasinya, nanti sama-sama kalian diskusikan dan Bapak bagikan LKPD-nya sudah Bapak bagikan di file masing-masing di iPad kalian masing-masing ya. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah ya, setelah itu kan kita diskusi dan baru kita bekerja dan Bapak akan memberikan penguatan. Oke? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Oke, sekarang untuk kelompoknya masing-masing langsung kerjakan sesuai dengan LKPD-nya. Ya, silakan LKPD. Kelompoknya ya. Iya, betul sekali ya. Ya, silakan kelompoknya ya. Kelompok A, B, C, dan D ya. Oke, silakan bentuk kelompoknya masing-masing ya. Oke. Ada pertanyaan? Kamu mau kemana? Jaga pun ya, kelompoknya ya. Jadi kamu mau kemana? Ini aja ya. Dan kalian ya. Oke ya. Sudah siap? Oke anak sekalian.
virtual lab. Silakan dibuka linknya, sudah Bapak bagikan linknya di grupnya ya. Ada di grup sudah Bapak kirim kemarin. Ya, silakan ditunggu linknya ya. Nah nih, ya sekarang ini grup ya. Nah nih, ya. Oke, baik ya. Ya, bisa di-share di sini. Oke. Oke, itu sudah Bapak bagikan linknya ya. Oke, ya bagus. Oke ya, di situ Bapak sudah bagikan linknya. Jadi kita gunakan konsep virtual lab ya di iPad kalian masing-masing ya. Silakan dibuka di colorado.edu ya. Dengan hukum kolom. Perhatikan ke depan ya. Konsepnya adalah salah satunya dalam KKPD kalian mengisi tabel ya. Tabelnya misalkan berapa nih ya? Buat misalkan muatan pertama kan ada Q1, ini muatan 1 ya. Jadi muatan kedua. Kalian isi misalkan Q1-nya berapa ya? Q1-nya misalkan 4 mikro ya. Kemudian 2-nya 8 mikro. Nah, kalian baca berapa hasil bacaan pada virtual lab ini ya, pada aplikasi ini ya. Silakan kalian baca berapa hasil pengamatannya. Dan nanti setelah semuanya kalian tulis kesimpulan jawabannya, kalian buat kesimpulannya apa. Ya, makanya perhatikan tabel pada LKPD-nya ya. Oke. Silakan bekerja. Oke, ya. LKPD-nya mana? Mana dulu ya? Oke. Nah, ada tabel lah ya. Misalnya satunya berapa, keduanya di satu kalian gerakkan. Ya, gerakkan di sini. Nah, berapa? Satunya berapa nih? Satu, buat geser nih, geser. Nah, ya. Nah, ini buat ya. Ini satu ini ya. Nah, berapa hasilnya? Ini berarti buat biayanya. Oke, oke ya. Kalian di sini sudah, kalian sudah kalian buat kesimpulannya, ya. Ini sudah. Nah, coba. Oke, sesuaikan LKPD. Nanti kalian tulis hasil dari pengamatannya, ya. Ya, misalkan berapa ini ya? Misalkan apa nih? 1 kilo ya. Nah, keduanya berapa ya? Ini jaraknya. Nah, ini jaraknya berapa jaraknya di sini ya? Jaraknya, misalkan jaraknya berapa di sini? Jaraknya 2, berarti ambil 2 selisih 2 cm. Dari sini berapa nih? 6 dengan berarti misalkan 2 sama 4. Nah, jaraknya di sini kan 4 kurang 12. Atau dari 0 boleh, dari 0 ke 10 ya. Oke, yang ini coba lihat. Kamu lihat tabel hasil pengamatan mana tabelnya? Ya mana? Coba buka di LKPD-nya ya. LKPD-nya di situ kan diminta apa? Nah, buat lihat dia langsung ke tabel pengamatannya apa? Nah, coba lihat ini ya. Di sini dalam konsepnya ini kan dalam teori ada 2 muatan ya. Muatan pertama berapa? Misalkan 1 ya. Nah, kamu geser ya. Gayanya pada muatan satunya di mana di sini 1 ya. Lanjutnya apa tuh? Nih. Kemudian jaraknya berapa? 2. Ini boleh ambil dari titik pangkalnya 0 kemudian 2 ya, baca hasil pengamatannya berapa di sini gayanya. Kemudian jenis interaksi gimana nih, positif negatif, apakah tarik menarik atau tolak menolak gitu. Lihat tandanya, ini kan plus, ini negatif, berarti apa? Beda jenis ya. Kalau beda jenis apa? Lihat terus hasilnya ya. Oke, nanti buka bagian 2 3 depan. Oke, gimana? Oke, lengkap tabelnya gimana? Coba lihat hasil pengamatan ya. Muatan pertama, coba lihat tabelnya berapa itu? Ya, ini ada angka apa? Ini 1 ya. Ini 1 ya, 1 ini ya. Ini nih.
dilihat ini nih, jaraknya berapa? Kalian nah ini ya. Ya, kali terus di lihat. Jadi subtraksinya kayak tandanya ya, apakah dia ada positif negatif? Kalau positif negatif apa? Tarik menarik atau tolak menolak? Ya. Nah, lanjut tabel pengamatan kedua, ketiga dan keempat. Oke? Mana? Oke. Oke, gini. Sekarang kamu lihat kalau toiletnya ya. Kamu lihat di situ ada dua muatan ya. Lihat yang itu apa bisa? Satu ya, kemudian satu lagi ini apa? Min. Satu jaraknya adalah 2 ini dua baca hingga tulis. Ya. Yang tulis sudah ada lagi. Jadi interaksinya apa? Ini kan apa? Dua kan? Ini kan? Ya, 2 cm ya. Nah, kemudian jenis interaksinya apa? Lihat, ini positif, ini negatif. Berarti gimana? Tarik menarik atau tolak menolak? Oke? Enggak, satu sama satu. Iya, makanya ada tandanya tarik menarik. Kalau kayak gini, kalau kenalnya siapa? Ini apa? Ini sesuai kan plus negatif berarti apa kalau bedanya ini? Tarik menarik. Ini nilainya aja. Ya? Nilainya ditaruh di sini ya, Pak? Iya, betul sekali. Oke ya, langsung bekerja ya. Ya, sudah tahu semua nih cara-caranya ya. Iya. Mana, Nak? Menolak ya. Iya, kamu kan sudah mencoba bagaimana kalau misalkan dua muatan itu didekatkan, ya? Kan ada pengamatannya kan, nilainya berapa, muatan pertama, muatan kedua, ya? Kamu dekatkan berapa jaraknya, berapa nilai gayanya, ya? Ini gayanya nih, ya? Langsung aja kamu tulis di hasil pengamatan, ya? Misalnya interaksi itu masih Interaksinya mana? Ini muatannya apa? Positif, ini negatif. Positif negatif saling apa? Iya, tulis di situ, ya? Oke. Ya, boleh langsung bekerja ya. Jadi kalian selesaikan sesuai dengan konsep dari aplikasi virtual lab ya yang sudah kalian gerakkan. Jadi kita gunakan virtual lab ya. Kayak gini nggak apa-apa nih. Udah oh ya nggak apa-apa ya. Oke ya, lanjut ya. Udah. Gimana Nak? Gimana? Bisa ya? Oke. Interaksinya lihat dari muatannya ya. Lihat muatan awalnya berapa? Positif atau negatif? Coba kamu cek dulu ya. Iya, yang kedua. Nah, berarti kalau positif dengan negatif gimana? Ya? Ya, karena terus di hasil pengamatannya ya. Oke. Kalau sudah langsung aja apa hasil kesimpulannya? Gaya kolomnya berapa isinya? Iya langsung aja ada kesimpulan dan pertanyaan isi ya pertanyaan. Kenapa Nak? Ya nanti, pokoknya kalian kita nanti ada apa di sini ya. Iya, jadi ya. Oke. Gimana? Lanjut ya. Dapat caranya ya. kan ini satu kita cari ini. Ya. 4 sama 4 di satunya 4 kan dia ini. Tadi lakukan simulasi berapa hasil dari Kalau di satunya 4 ini 4. Ini kipunya 4 juga. Terus jaraknya berapa ini? Tapi nggak Oke ya. Perhatian ke depan ya. Jadi jangan sampai salah ya.
ini negatif. Lihatnya di sini ya. Mau positif dengan negatifnya kalian bisa gerakan tombol-tombol di simulasi ini ke kiri atau kanan. Kalau kiri negatif, kanan positif. Bisa kalian gerakan ya. Sesuai yang permintaan di tabel di AKPD-nya. Ya, untuk jaraknya fleksibel ya, jaraknya lihat 2 cm. Kalau 2 cm berarti jarak normalnya 2 ya. Kalau misalkan 3 berarti kamu sesuaikan kan garisnya di sini ya. Ya, jadi harus disesuaikan jarak sama muatannya ya. Oke. Dari 0 sampai iya, dari 0 sampai 4. Kemudian berapa basuh gayanya? Nah, ya. Kemudian 2 lagi, kemudian 2 lagi ya. Oke, jaraknya jangan sampai lupa ya. Jaraknya bisa berubah-ubah ya. Jarak mempengaruhi dekat dan jauhnya isi. Oke ya, bagus ya. Gimana Mas? Gimana? Sudah ya? Baik, kalau sudah boleh diisi tabel pengamatannya ya. Boleh kamu disesuaikan iya, memberikan pengaruhnya ya. Jadi untuk proses pengambilan kesimpulannya ya, berdasarkan nama-nama ya, apa hubungan jarak sama muatannya. Di dekat di sini. Hingga di sini. Salah ya. Di ujungnya ya, di ujung ya. Yang lain kita kerjakan pada KPD-nya ya. Di ujungnya lah, bukan di gimana ini gimana? Sudah. Oke, buat kesimpulannya ya. Ada ya? Iya, bukan ya. Bagaimana kita kedua muatan dengan ada kesimpulan Ya, hasil pengamatannya ya. Ya, coba kamu
Oke, baik, kalau sudah bisa langsung presentasi ya. Mana? Jawab pertanyaannya ya, jawab pertanyaannya interaksinya, ruang mata, ya, apa ya? Bagaimana hubungan gaya sama jaraknya dengan ambil hubungan rapor sama jarak. Ini kan kesimpulan. Baiklah, anak sekalian ya. Apa ya? Kalian sudah bawa botolnya ya. Nah, kalian coba lihat ini untuk pengambilan kesimpulannya ya. Pengambilan kesimpulannya boleh kalian masukkan ya. Kalian catat pada topik sebelumnya. Begini ya. Ini kalian gosokkan, nanti kan dekatkan dengan yang tadi ya. Kalau dia bergerak berarti apa hubungannya? Gosokkan dengan pennya ya. Itu untuk memperkuat pengambilan kesimpulan pada konsep kolom ya. Boleh kalian boleh coba sekarang masukkan nama ini tambahkan di atas iya ya, oke ya. Ujungnya. Ayo coba aja. Coba mana lagi ada videonya. Coba aja di belakang begini. ya. Buka aku guys. Jangan harus dorong dia. Ya. Ya, dia kalau terdorong dia bergerak dia ya. Coba lagi. Oke, percobaannya digunakan juga untuk memperkuat pengambilan kesimpulan pada kakak ini ya. Jadi boleh kalian coba bagaimana kesimpulannya. Bisa. Yang disentuh jadi bisa tervariasi. Jadi 2,5. Terdorong ya. Iya, terdorong dulu. Oke, baik, kalau sudah 5 menit lagi kita konsultasi ya. Oke. Mana sudah bisa? Untuk dekor pengambilan kesimpulannya ya. Apa kesimpulannya? Yang boleh manusia atau sebenarnya ya.
Siapa yang sudah bisa? Berapa? Jangan di situ. Oke ya, yang sudah silakan maju ke depan ya, kita langsung presentasi ya. Karena ini nggak digosok ini ya. Oke, siap-siap kita presentasi ya. Siapa yang sudah siap ke depan ya? Belum, Pak. Baiklah. Anak sekalian, tadi kalian sudah menggunakan virtualnya ya, simulasi efeknya ya, serta sedikit percobaan untuk memperkuat penangkaran KPD-nya ya. Oke, gimana sih? Sudah gerak ya? Sudah gerak ya? Oke. Kelompok C gimana? Ya, bisa kesimpulannya apa? Kemudian gayanya apa? Ya? Jadi sudah tahu jalannya ya? Jadi sudah ada virtualnya sama tadi kalian melakukan percobaan ya, botol yang digosokkan dengan kain tadi sudah kalian buktikan di situ ya. Bahwasanya ada gaya ya. Ini teman-teman kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya apa? Oke, anak sekalian gimana? Sudah siap presentasi? Ya, nanti diisi ya bagaimana hasil dari pengamatannya ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia dulu ya. Kedua mata. Ini gimana nih? Sudah? Sudah ya? Belum. Iya, yang udah. Oke ya. Ini gimana ini? Sudah selesai ya? C-nya kamu isi, interaksinya bagaimana, hasil kali kedua muatan gimana ya? Ya, kedua muatan yang gimana kamu isi ya? Nah, tadi kan sudah dilakukan percobaan ya? Kamu sudah isi tabelnya, lalu kamu isi bagaimana hasil kedua muatannya ya? Gimana? Kan ada hubungan tuh gaya, jarak sama muatan ya? Nanti kamu ambil kesimpulan ya? Kesimpulannya ya? Kesimpulannya apa? Oke? Kelompok B gimana? Gimana perkembangannya? Lagi ya, bagusnya. Buat kesimpulannya apa? Nilai gaya kelompoknya ya? Jadi kesimpulannya. Nah, kelompok ini bisa kita ambil kesimpulan tentang apa yang Maksudnya kamu rata-rata itu ada di sini kan KKP ya. Kalau untuk tambahan referensi dari bahan ajarnya kan sudah Bapak bagikan bahan ajarnya ya. Ya. Boleh dilihat bahan ajar untuk tambahan referensi kalian mengerjakan KKPD ya.
referensinya ada. Ini kan? Baik, karena waktunya Bapak silakan ya. Ini kelompok B dulu. Kelompok yang lain sudah bisa presentasi hari ini. Jangan lupa buat kesimpulannya ya dari hasil pengerjaan kalian. Kesimpulannya apa? Terus bagaimana? Ya. Baik, gimana ini sudah selesai belum? Ayo cepat ya, kerjakan ya. Presentasi. Ayo cepat. Sudah. Ayo silakan presentasi ke depan. Kesimpulan. Ayo waktunya habis ya. Langsung aja tulis nota kesimpulannya ya. Kita bahas sama-sama ya. Depan dulu, depan. Ayo kita ya, muatan sama gayanya. Kalau muatan semakin besar, gimana? Semakin besar Gayanya semakin itu ya kan? semakin besar muatannya. Ya, kalian tulis hubungan antara gaya sama muatannya apa? Ya, semakin besar. Kalau dia semakin besar gimana? Ya, kalau semakin kecil gimana? Karena tuangkan dalam KKPD-nya ya. Kalau ini hubungan jarak sama gaya. Kalau jarak semakin besar gimana? Kalau jarak semakin gimana? Ya, bagaimana hubungannya? Oke, bisa. Pak, sempurnakan jawabannya. Nah, A, B, C. Yang pertama, aku mau C. A, B. Baik, karena waktunya sudah selesai berdiskusi, silakan kelompok A maju ke depan. Langsung share di sini ya. Ya, silakan dipresentasikan. Bisa
Iya, perhatikan ya. Kami dari kelompok B dengan saya sendiri Alza dan Charis Anifa. Saya sangat senang. Saya Amalia Dwi Ariana. Saya Ahmad Pasha Maliki. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil percobaan. Ya, perhatikan kelompok lain ya. Kalau pertanyaan mungkin silakan boleh bertanya ya. Nah, yang pertama, ya, Q1-nya besar muatan 1 mikrokolom dan Q2 minus 1 mikrokolom. Jarak kedua statiknya 2 cm. Maka gaya kolom yang didapatkan yaitu 2,25 dikali 10 pangkat 1 N. Jenis interaksinya yaitu tarik menarik karena muatannya berbeda jenis, yaitu positif dan negatif. Nomor 2, besar muatannya Q1 3 mikrokolom dan Q2 minus 3 mikrokolom. Jarak kedua statiknya 4 cm. Gaya kolom yang didapatkan yaitu sebesar 5,06 dikali 10 pangkat 1 N. Jenis interaksinya juga tarik menarik karena sifatnya berbeda. Yang ketiga, besar muatan Q1-nya 4 mikrokolom dan Q2 4 mikrokolom. Jarak kedua statiknya 2 cm dan gaya kolom yang didapatkan sebesar 3,60 dikali 10 pangkat 2 N. Jenis interaksinya tolak menolak karena besar muatannya sama, yaitu positif. Nomor 4, besar muatan Q1-nya minus 2 mikrokolom, Q2-nya 2 mikrokolom. Jarak kedua statiknya 2 cm. Gaya kolom 8,99 dikali 10 pangkat 1 N. Jenis interaksinya tarik menarik. Iya, silakan. Oke, soal pertama, Suaranya ya. bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau tarik menariknya kedua muatan? Jadi, semakin dekat jarak antara dua muatan, maka semakin besar pula gayanya. Untuk pertanyaan, bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jawabannya, semakin besar muatannya, maka semakin besar gayanya. Oke, bagaimana interaksi kedua muatan jika jenis muatannya berbeda? Apakah jenis muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Gaya tarik menarik, Konsep ya, jangan ngobrol ya. gaya tarik menarik karena muatan berbeda sifat akan tarik menarik. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada pertanyaan anak sekalian? Silakan kalau bertanya, Nabila atau Musa, ada yang lain? Nggak ada ya? Iya. Nggak ada ya? Oke, beri tepuk tangan yang punya kelompok A. Oke, baik, selanjutnya kelompok B ya. Silakan kelompok B, berdiri depan, ayo. Ya, langsung ya. Sini, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil pengamatan. Baiklah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aisyah Suriara Nikon. Saya Nabila Indonesia. Saya Salsa Berdansa. Itu tadi perkenalan dari kami. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil pengamatan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Nabila. 1. Lakukan langkah-langkah percobaan yang ada pada LKPD. 2. Ungkapi tabel berikut. Besar muatan Q1 1, Q2 1. Jarak kedua statif 2. Gaya kolom 2,25 dikali 10 pangkat 1 Newton. Jenis interaksi tarik menarik. Yang kedua, Q1-nya 3, Q2-nya 3. Jarak kedua statifnya 4. Gaya kolomnya 5,06 dikali 10 pangkat 1 Newton. Jenis interaksinya tarik menarik. Yang ketiga, Q1-nya 4, Q2-nya 4. Jarak kedua statifnya 2. Gaya kolomnya 3,60 dikali 10 pangkat 2 Newton. Jenis interaksinya tolak menolak. Yang keempat, Q1-nya 2, Q2-nya 2. Jarak kedua statifnya itu 2. Gaya kolomnya 8,99 dikali 10 pangkat 1 Newton. Jenis interaksi
Jenis interaksinya tarik menarik. Oke, langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan pengaruh atau kondisi. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan gaya penolak antara muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jawabannya semakin jauh jarak kedua muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin kecil. Untuk pula sebaliknya semakin jauh jarak kedua muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin besar. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jawabannya semakin jauh jarak kedua muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Jadi bagaimana interaksi kedua muatan jika jenis muatan yang berbeda? Jika jenis muatan yang berbeda, maka keduanya akan saling menarik. Kesimpulannya, jika muatan berbeda jenis maka akan saling menarik, sedangkan jika sesama jenis akan tolak menolak. Besar muatan dan jarak sangat berpengaruh untuk menentukan hasil percobaan. Rumus dari hukum tolak adalah F sama dengan K rata-rata, atau F K Q 1 Q2 dibagi R2. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kelompok B tidak ada ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok B ya. Ya, silakan kelompok C maju ke depan ya. Oh ya, kelompok B dulu ya. Tapi yang waktunya mau ya. Ya, kelompok B. Jadi nggak pakai slide punya ya. Ayo kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Keisha Pranayada. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil pengamatan kami. Menurut hasil pengamatan dalam satu, besar muatan Q1 adalah 1 dan Q2 adalah 1. Jarak kedua statik adalah 22 cm dan gaya kolom adalah 22,4 dan jenis interaksinya adalah saling menarik karena berbeda jenis. Selanjutnya, yang kedua, besar muatannya Q1 adalah 3, sedangkan Q2 adalah 3. Jarak kedua statiknya adalah 4 cm dan gaya kolomnya 48.119 Newton dengan jenis interaksi tarik menarik. 3. Besar muatan Q1 adalah 4, besar muatan Q2 adalah 4 juga. Jarak kedua statik adalah 2. Gaya kolomnya 359.502 Newton. Interaksinya adalah tolak menolak. A. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi tolak menolak atau gaya tarik menarik itu berbeda? Semakin jauh jarak kedua muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh jarak kedua muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin besar. Besar muatan dapat mempengaruhi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan. B. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Semakin dekat dari kedua muatan, mengakibatkan gaya listrik gaya kolom semakin besar. Ya, besar muatan dapat mempengaruhi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan. Oke. Ya, selanjutnya terakhir setelahnya. Kesimpulannya adalah misalkan kayak dua dan muatan buat dari kayak dua sedangkan satu menarik sedangkan yang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan untuk kelompok D? Silakan kalau mau bertanya ya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok D ya. Kelompok C, Ada yang apa namanya? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok C, saya Putana Nurjadi, saya Maria Ramadhani, saya Nama Sarilan, saya Fadil Santajaya. Saya Rekan Selatir Juliana. Kali ini kami akan menjelaskan tentang hasil pengamatan kami terhadap yang pertama simpul muatan. Yang kedua besar muatannya Q1 sebesar 40, Q2-nya min 1. Jarak keduanya 2 cm, dan kolomnya adalah 2,25 kali 10 pangkat 1 m. Jenis interaksinya tadi menarik. Yang kedua Q1-nya 3, Q2-nya min 3, terpisah pada jarak 4 cm. Gaya kolomnya 5,06 kali 10 pangkat 1 m. Jenis interaksinya tadi menarik. Yang ketiga Q1 sama dengan 4, Q2-nya juga 4. Jarak antara kedua muatannya 2 cm, gaya kolomnya 3,60 kali 10 pangkat 2 m. Jenis interaksinya tolak 0. Yang keempat Q1-nya min 2, Q2-nya 2, terpisah pada jarak 2 cm. Gaya kolomnya 8,99 kali 10 pangkat 1 m. Jenis interaksinya tarik menarik. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan jarak antara muatan? Apakah jarak antara muatan mempengaruhi besar dan tolak menolak atau daya tarik menarik kedua? Ya, berpengaruh karena semakin jauh jarak antar dua muatan, maka akan semakin berkurang pada keadaannya baik tolak menolak atau tarik menarik. Bagaimana interaksi kedua muatan dengan adanya perubahan besar muatan? Apakah besar muatan mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Ya, berpengaruh karena apabila besar muatannya berbeda dapat mengubah kekuatan tolak menolak dan tarik menariknya. C. Bagaimana interaksi kedua muatan jika jenis muatannya berbeda? Apakah jenis muatannya mempengaruhi besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua muatan? Jika muatannya berbeda, maka gaya tarik menariknya semakin besar. Besar gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antar dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua benda bermuatan. Kesimpulannya, maka melalui percobaan sederhana di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua benda yang awalnya memiliki muatan listrik statis berubah menjadi muatan listrik negatif dan positif karena ada yang bergesekan sehingga membuatnya menjadi tarik menarik. Saja bisa menjadi kami, mohon maaf bila ada salah kata dalam pun. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, ada pertanyaan untuk kelompok C? Tidak ada ya? Serius ya, nggak ada ya? Oke, baik. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok C ya. Baiklah rekan sekalian, kalian sudah melakukan kegiatan diskusi dan tadi sudah melakukan presentasi ya. Baik, dari apa yang sudah teman-teman kalian sudah sampaikan presentasi ke depan, mungkin ada nggak yang bisa mungkin memberikan ulasan atau menyampaikan sesuatu ya dari penampilan sekaligus juga untuk membantu apa kesimpulannya. Coba. Apa sih? Coba Bapak coba Arzena ya. Ya, silakan.
apa tadi yang disampaikan, intinya apa sih tadi, menyampaikan tentang apa, intinya apa, ya silakan dikasih sebenarnya. Ya, oke. Yang lain dengerin ya. Jadi di sini kita belajar tentang gimana caranya buat percobaan yang tadi udah kita lakuin, yaitu apabila sedotan digosokkan ke kain wol, terus didekatkan dengan sedotan yang lain, dia bakal bergerak. Bagaimana hubungan antara gaya dengan jaraknya tadi? Kalau misalnya gaya diperbesar, gimana jaraknya? Oh ya, apabila jarak semakin besar, semakin dekat, maka semakin besar juga gaya. Oke, bagus ya. Mungkin ada satu lagi yang bisa memberikan sedikit ulasan yang disampaikan teman-teman kalian ke depan tadi. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa memberikan? Coba, Ray. Ya, suaranya dibesarin ya, nggak apa-apa. Suaranya dibesarin, silakan. Sedikit aja ya, tentang apa dan tentang kita belajar. Yang disampaikan teman-teman kelompok kalian tadi. Tadi tentang interaksi muatan listrik yang apabila berbeda tarik menarik dan sama akan tolak menolak. Dan tadi mempelajari rumus tentang cara mencari gaya kolom, yaitu K, Q1, Q2, Q2. Oke, bagus ya. Oke, baik. Di sini teman-teman kalian sudah bisa berani menyampaikan pendapat ya. Jadi Bapak apresiasi kalian sudah memberikan pendapat. Oke, Bapak hari ini akan memberikan sedikit penguatan supaya tentang lebih jelas lagi tentang konsep yang namanya gaya kolom ya. Oke, nah di sini ini kan anak sekalian, gaya kolom ya. Bapak beri penjelasan yang lebih kuat lagi bahwasanya terjadi ketika ada interaksi dua muatan. Misalkan positif dengan positif ya, atau positif sama negatif. Kalau didekatkan akan mengalami gaya interaksi. Ada dua kemungkinan, bisa saling tolak menolak dan tarik menarik. Nah, kenapa tolak menolak dan tarik menarik? Karena ada gaya. Ada gaya. Gaya apa? Gaya kolom ya. Gaya kolom ya. Itu adalah gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak ketika dua muatan didekatkan. Itulah kenapa tadi kita lihat kalau misalkan kayak tadi di video tadi ya, ada balon didekatkan dengan sedotan tadi, itu didekatkan ya, itu akan tertolak. Dan tadi kan sedotan itu digosokkan dengan kain wol ya. Tadi percobaan tadi ya, sudah kalian sedikit lakukan ya. Sedotan tadi kalian gosokkan dengan kain wol, digosokkan dengan sedotan yang lain juga, maka akan tertolak juga. Itu kenapa? Karena ada gaya interaksi. Gaya interaksi ada dua, bisa tolak menolak dan tarik menarik. Nah, apa dirumuskan dengan apa? Nah, dirumuskan dari ya, yaitu gaya X sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. F itu apa? Gayanya. K konstantannya. Q1 dan Q2 muatannya. Bisa positif, bisa negatif. Itulah yang menyebabkan apakah gaya itu tarik menarik dan tolak menolak di interaksi dua muatan ini. Ya, kemudian selanjutnya adalah jaraknya. Semakin besar jaraknya, maka gayanya juga semakin kecil. Semakin dekat jaraknya, gaya semakin besar. Itulah tadi kalau lihat di tabel hasil pengamatan. Kalau jaraknya kecil, maka gaya yang besar. Kalau jaraknya besar, gaya di atas semakin kecil. Ya. Nah, jadi kalau ingatnya gampang ingatnya ya. Ingatnya itu kalau ingat rumusnya buat aja dalam bentuk kalimat supaya lebih gampang. Bisa kita buat misalkan kakiku rata-rata atau kakiku robek-robek ya. Jadi kalau yang rumus karena buatnya dalam bentuk kalimat yang bisa diingat dengan otak kalian dengan yang bisa kita ingat ya. Nah, kalau di sini supaya lebih gampang, kalau Bapak buat aja dalam bentuk kalimat ya. Kakiku rata-rata atau kakiku robek-robek ya. Ini untuk mengingat rumusnya ya. Oke. Baik ya. Nah, ketika ada dua muatan berinteraksi, maka ada gaya kolomnya ya. Benar, ada gaya kolomnya yang hasilnya itu nanti bisa terjadi tolak menolak dan tarik menarik. Nah, di sini juga kalau misalkan ada seperti contoh soal ya, bila dua muatan diketahui, nah berarti kita langsung aja kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Misalkan kayaknya sekian ya,
Q1-nya sekian, muatan pertamanya, misalkan yang muatan pertama 3 ya, muatan keduanya 2 ya, jaraknya adalah 10, maka boleh kita tulis di sini untuk konsepnya adalah K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kalian hanya mengalihkan dari sesuai dengan persamaan rumusnya ya. Di situ didapatlah adalah 510 konsep rumusnya. Oke, untuk yang ini ada pertanyaan untuk konsep dari gaya kolomnya? Tidak ada ya. Jadi sudah jelas ya bagaimana itu konsep dari gaya kolomnya ya. Kemudian bagaimana kalian menyimpulkan tadi, bagaimana sudah nyata tadi zaman melalui simulasi PET tadi ya. Kemudian tadi itu adalah bagaimana kalian bisa mengetahui apakah dua muatan itu berinteraksi, apakah ada gayanya ya. Oke, ada pertanyaan untuk kolom ini? Tidak ada ya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Mungkin dari yang sudah Bapak ulas tadi ya, ada yang bisa menyimpulkan lagi ya tentang konsep dari gaya kolom ya. Mungkin lebih penguatannya gimana ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba setara ya setelahnya apa? Intinya kita belajar apa tadi ya dari awal sampai akhir ya? Ya. 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 Tentang apa? Tadi kita bayang tentang gaya? Iya, itu cerita. Kita tadi belajar tentang Kolom ya. kita melakukan percobaan pakai sedotan sama botol buat sedotannya digosokkan ke kain wol. Kemudian gimana hubungan antara gaya sama jaraknya? Semakin dekat jarak, maka semakin besar gaya. Oke, jadi semakin besar bahwasanya gaya itu sangat berpengaruh pada jarak dua muatan ya. Oke. Mungkin satu lagi deh yang bisa melihat kesimpulan dari yang kita pelajari lagi. Ayo, siapa ya? Coba nanya ada ya. Ada lagi. Ya. Jadi tadi kita belajar tentang gaya kolom yang dimana tadi Bapak udah jelasin katanya tuh kalau misalnya semakin besar jaraknya maka semakin kecil gayanya. Terus kalau misalnya muatannya pokoknya tuh kalau misalnya muatannya tuh sejenis dia tarik menarik. Sejenis ya? Kalau misalnya beda jenis dia tarik menarik. Kalau sejenis ya? Tolak menolak. Ya, oke ya. Baik, anak-anak sekalian mungkin sudah jelas ya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Anak-anak sekalian sudah berani menyimpulkan ya. Jadi intinya adalah dalam konsep gaya kolom sangat berpengaruh kepada apa yang pertama jarak kedua muatan. Yang kedua besar masing-masing muatan. Ya, jadi rumusnya tadi apa? R-nya sama dengan R kali hanya berpengaruh pada muatan dan jaraknya. Dua ya, muatan sama jaraknya. Oke, ada pertanyaan mungkin terhadap pembelajaran kita pada hari ini? Oke, kalau tidak ada, kalian sudah memberikan kesimpulan dan ulasan dan sudah diskusi bareng-bareng ya sama-sama. Maka ini Bapak akan memberikan post test ya. Ini sudah Bapak kirimkan, waktunya sepatnya dikerjakan ya. Oke. Silakan dikerjakan prosesnya ya. Sudah Bapak bagikan linknya ya. Mana linknya?
Oke, kerjakan silakan waktunya. Ya, silakan kerjakan yuk. Ayo. Ya, terus kalian kasih refleksi bagaimana pembelajaran hari ini ya. Tadi belajar tentang apa, bagaimana suasananya, belajarnya ya. Nah, kalian buat itu refleksinya ya. Bagaimana pembelajaran hari ini di mana ya. Oke, silakan isi ya. Ini Google Form-nya ya. Sudah? Hukumnya ya. Oke. Kalau sudah boleh langsung kirim. Oke, silakan diisi Google Form-nya ya. Kuisnya hari ini. Ya, buat nama kelas ya. Oke. Setelah itu kalian tulis refleksi pembelajaran hari ini ya. Gimana refleksinya ya? Apakah gimana suasana belajar hari ini? Kalian belajar apa ya? Apakah ada kendala-kendala ya? Nah, itu kalian tulis ya. Kalian isi di linknya. Oke? Sudah ya? Kalau sudah langsung kirim linknya ya. Google Form-nya. Oke. Ya, dikerjakan sendiri ya, jangan ada yang bekerja sama. Baik, kalau waktunya sudah habis ya, silakan dikirim ya. Linknya ke Bapak, silakan dikirim. Oke ya. Sudah ya, habis ya. Waktunya sudah habis ya. Sudah ya. Oke, kalau sudah menghadap ke depan dulu ya semuanya. Baiklah, alhamdulillah sudah sama-sama kita melakukan kegiatan positesnya ya. Dan hari ini kita sudah belajar mengenai konsep buku kolom ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Penilaian sudah Bapak lengkap ya, sikap, keterampilan, sama pengetahuan nanti Bapak akan mereka semuanya ya. Oke, anak-anak sekalian, mungkin ada yang disampaikan? Tidak ada ya. Baik, untuk pertemuan berikutnya kita akan membuat proyek rancangan ya. Bagaimana menguji muatan listrik dengan menggunakan alat. Nanti kita akan kayak buat alat atau proyek supaya kalian bisa tahu bagaimana cara menguji muatan listrik. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, sampai sini gimana? Semangat ya. Oke, baik. Hari ini kita akan tutup dulu dengan doa. Silakan melanjutkan doa pada hari ini ya. Baiklah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan doa insyaallah berkat ilmu yang kalian dapatkan itu insyaallah semakin dapat berkah dan pahala Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita tutup hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Paling penting ya. Karena kita tutup hari dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman sekalian, tetap semangat ya, rajin belajar, semoga sukses. Bapak akhiri dengan
Bila